Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailus Sandi Zakaria dengan NPM 2022-43500-792. Saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Indraprasta TGRI. Di video kali ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi tugas akhir saya, yaitu sistem pakar untuk diagnosis penyakit anemia menggunakan metode Demeter-Shaver. Studi kasus pada klinik Pratama Medika Insani. Di video ini, saya akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, software dan tools-tools pendukung yang digunakan. Yang kedua, struktur database aplikasi. Dan yang ketiga, seluruh fitur aplikasi baik dari sisi pengguna maupun dari sisi admin. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL dan dijalankan secara lokal menggunakan Exam. Exam ini menyediakan 2 komponen utama yang kita butuhkan, yaitu Apache sebagai web server dan MySQL sebagai database server. Sebelum aplikasi bisa diakses, kedua modul ini, yaitu Apache dan MySQL, harus dijalankan terlebih dahulu melalui Exam Control Panel. Klik saja tombol Start pada modul Apache dan MySQL hingga keduanya berwarna hijau, yang artinya running. Sekarang kita akan masuk ke bagian database aplikasi ini, dan kita akan masuk ke phpMyAdmin. Aplikasi ini menggunakan satu buah database yang bernama DB-SPK Anemia, yang bisa kita lihat dan kelola melalui phpMyAdmin. Dan di dalamnya terdapat beberapa tabel utama, yaitu tabel admin yang menyimpan akun untuk login ke halaman administrator aplikasi, ada tabel gejala yang menyimpan seluruh data gejala klinis dan laboratorium, dan ada tabel penyakit yang menyimpan jenis anemia yang menjadi hipotesis diagnosis. Ada tabel riwayat yang menyimpan data pasien serta hasil diagnosis setiap konsultasi, dan tabel riwayat detail yang menyimpan rincian nilai belief dan plausibility untuk setiap kemungkinan jenis anemia dalam satu sesi konsultasi. Lalu ada tabel rules yang menyimpan aturan atau rule base beserta nilai densitas keyakinan yang menjadi dasar perhitungan metode Demeter-Shaver. Setelah memastikan Apache dan MySQL running, kita tinggal membuka web browser, lalu mengetikkan localhost, diikuti dengan nama folder aplikasi. Dan seperti yang terlihat, beranda berhasil tampil. Sekarang kita akan masuk ke demo fitur aplikasinya. Di halaman beranda ini, pengguna bisa melihat penjelasan singkat mengenai aplikasi. Dan di sini ada beranda tentang anemia, dan ada penjelasan tentang pengenalan penyakit anemia. Nah, di sini ada 5 jenis penyakit anemia yang bisa didiagnosis oleh sistem.
Untuk memulai konsultasi, pengguna cukup mengeklik tombol mulai diagnosis. Ini ada alur penggunaan sistem. Yang pertama, kita disuruh melengkapi data pasien atau mengisi data pasien seperti nama, lalu nomor pasien, dan usia pasien, alamat domisili pasien, dan jenis kelamin pasien. Lalu kita disuruh memilih gejala-gejala yang sesuai dengan kondisi pasien, baik dari hasil pemeriksaan laboratorium maupun gejala klinis yang dialami pasien. Di sini sistem mewajibkan minimal memilih 2 gejala agar proses perhitungan diameter shaver dapat dilakukan. Misal, kita memilih gejala 4, lalu kita akan memilih gejala klinis, gejala 9, lalu kita memilih gejala 21. Tombol proses diagnosis, dan setelah diproses, sistem akan menampilkan halaman hasil yang berisi ringkasan data pasien beserta daftar gejala yang tadi dipilih. Di bagian ini, kita bisa melihat diagnosis dengan tingkat keyakinan tertinggi, lengkap dengan nilai belief dan plausibility. Dan di sini juga ada rekomendasi penanganan awal. Sekarang kita akan beralih ke sesi administrator. Admin dapat login melalui halaman khusus. Di sini ada tombol untuk login admin. Dan kita diarahkan ke admin panel login. Kita bisa memasukkan username admin yang tercatat di sistem dan passwordnya. Lalu kita akan masuk. Setelah berhasil login dan masuk, kita akan diarahkan ke panel admin atau dashboard admin. Di sini yang menampilkan ringkasan statistik seperti jumlah data gejala, jumlah rule base, jumlah jenis anemia, dan konsultasi yang sudah dilakukan pengguna. Di sini juga ada chart distribusi diagnosis, dan di kanannya ada chart rincian jenis anemia dan dengan kasus-kasus penyakit anemia yang sudah tercatat di sistem. Di bawahnya juga ada konsultasi terbaru yang dilakukan. Di sini ada beberapa menu yang bisa diakses oleh admin, seperti menu data gejala, data penyakit, menu rule base dan BPA, riwayat konsultasi, rekap diagnosa,
data laporan, profil admin, dan kembali ke situs pengguna, dan logout. Lalu kita akan masuk ke menu data gejala. Melalui menu data gejala, admin bisa menambah gejala. Misal kita menambah gejala jantung berdebar. Ini gejala klinis. Dan misal kita masukkan ke kategori penyakit P1, anemia defisiensi besi. Nah, gejala baru berhasil ditambahkan. Admin juga bisa mengedit dan juga bisa menghapus gejala. Selanjutnya, pada menu data penyakit, di sini ada beberapa data penyakit yang sudah ada di database atau sistem. Di antaranya P1, anemia defisiensi besi, P2, anemia megaloblastik, P3, anemia aplastik, P4, anemia hemolitik, P5, anemia penyakit kronis. Admin juga bisa mengelola data seperti mengeditnya. Kita bisa mengedit penyakitnya dan deskripsi tentang penyakitnya. Lalu kita bisa mengedit rekomendasi penanganannya. Dan di bawahnya kita juga bisa menentukan nilai belief minimal dan plausibility maksimal. Selanjutnya, menu rule base dan BPA. Di sini admin bisa mengelola aturan atau rule yang menjadi dasar penalaran sistem beserta nilai densitas, keyakinan atau belief, prior assignment, yaitu bobot awal kepercayaan terhadap setiap kombinasi gejala dan penyakit yang menjadi inti perhitungan metode Demeter-Shaffer pada aplikasi ini. Admin juga bisa menambah rules kita juga bisa memilih gejala yang berkaitan, menentukan nilai-nilainya, gejala rule baru berhasil ditambahkan. Kita juga bisa mengeditnya dan menghapusnya. Selanjutnya,
Ada menu riwayat konsultasi. Pada menu riwayat konsultasi, admin dapat melihat seluruh riwayat konsultasi yang pernah dilakukan pengguna, lengkap dengan detail data pasien dan hasil diagnosa. Kita juga bisa melihat detailnya di sini. Di sini tertera data pasien. Di sini ada hasil diagnosis yang sudah dilakukan pengguna dan beserta rekomendasi penanganan awal. Kita juga bisa menghapusnya. Selanjutnya, kita masuk pada menu rekap diagnosa. Pada menu rekap diagnosa ini, ada beberapa card yang menampilkan card-card seperti jumlah total kasus yang sudah dilakukan pengguna sebelumnya, dan ada pengelompokan pasien, ada pasien laki-laki dan pasien perempuan, dan ada card jenis anemia atau penyakitnya. Di bawahnya ditampilkan rekapitulasi hasil diagnosa secara menyeluruh yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi maupun laporan. Di bawahnya ada gejala yang sering muncul. Selanjutnya, kita akan masuk ke menu data laporan. Di menu ini, seluruh data seperti data gejala, data penyakit, data rule base, dan BPA, data riwayat konsultasi, hingga rekap diagnosa. Kita bisa melihatnya di sini ada kopi surat resmi dari klinik. Kita juga bisa mengekspor ke CSV atau Excel dan juga bisa mencetaknya dalam bentuk PDF. Nah, setelah berhasil mencetak, data akan otomatis terunduh dan kita bisa melihat data-data tadi sebagai laporan. Ada data penyakit juga yang bisa dicetak PDF seperti tadi dan ekspor CSV. Selanjutnya ada data rule base dan BPA. Ini juga sama, bisa dicetak dalam PDF atau mengekspornya ke CSV dalam bentuk Excel. Ada data riwayat konsultasi. Ini adalah laporan riwayat konsultasi yang bisa dicetak ke PDF juga. Terakhir ada laporan rekap diagnosa. Selanjutnya ada menu profil admin. Di sini kita bisa mengedit profil admin. Kita bisa mengganti username-nya dan password yang baru. Di bawahnya ada menu lihat situs yang akan mengarah kembali ke beranda pengguna. Dan kita juga bisa logout. Jadi itulah demo lengkap dari aplikasi sistem pakar diagnosis anemia menggunakan metode Demeter Server ini, mulai dari environment pendukung, menggunakan exam, struktur database, hingga seluruh fitur baik dari sisi pengguna maupun sisi admin. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai cara kerja aplikasi ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.